Halo para penjelajah kota Jakarta. Hari ini kita akan membawa kalian dalam petualangan seru di salah satu landmark paling ikonik di ibu kota Indonesia, yaitu Monumen Nasional atau yang lebih akrab disebut Monas. Perjalanan kali ini dimulai dari kampus Institut Pariwisata Trisakti. Untuk menuju Monas, kita dapat menggunakan akses transportasi umum seperti Transjakarta, kereta umum KAI, ataupun MRT. Namun kali ini kami menggunakan Transjakarta karena budgetnya lebih murah dan terjangkau. Perjalanan dari kampus Institut Pariwisata Trisakti menuju Monas dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 1,5 jam. Monas atau Monumen Nasional dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, dan selesai dibangun serta diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Insinyur Soekarno. Monumen peringatan setinggi 132 meter ini terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen ini diarsiteki oleh Friedrich Silaban Soedarsono. Didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah kolonial Kekaisaran Belanda. Tugu obelis yang menjulang tinggi adalah lingga yang melambangkan laki-laki, dengan elemen maskulin yang bersifat aktif dan positif, serta melambangkan siang hari. Sementara pelataran cawan landasan obelis adalah yoni yang melambangkan perempuan, elemen feminim yang pasif dan negatif, serta melambangkan malam hari. Beberapa kegiatan menarik yang dapat dilakukan di Monas adalah berkeliling dan bersantai di sekitaran Monas. Selain itu, Monas juga dimanfaatkan sebagai tempat studi tour untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia. Dan beberapa orang juga memanfaatkan lapangan Monas yang begitu luas untuk bermain sepeda, berkeliling menggunakan kereta wisata yang telah disediakan. Nah, ini tampak di depan saya, kalian bisa lihat beberapa sarana-sarana olahraga yang terdapat di sini. Jadi di sini bukan hanya untuk sebagai wisata sejarah aja, tapi juga sebagai sarana olahraga yang nyaman untuk bagi para wisatawan yang berkunjung ke sini. Untuk masuk ke dalam Monas, kita harus melewati basement yang nantinya di sana terdapat dua lobi, kanan dan kiri, sebagai tempat pembelian tiket masuk. Untuk harga tiket masuknya sendiri bervariasi, mulai dari anak-anak Rp4.000, mahasiswa Rp8.000, dan dewasa Rp15.000. Di bagian dasar monumen pada kedalaman 3 meter di bawah permukaan tanah terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia. Ruangan Museum Sejarah ini dapat menampung 500 pengunjung dengan luas 80 x 80 meter. Ruangan berlapis marmer ini terdapat 48 diorama pada keempat sisinya dan 3 diorama di tengah, sehingga menjadi total 51 diorama. Diorama ini menampilkan sejarah Indonesia sejak masa prasejarah hingga masa Orde Baru. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know. If you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Don't let 'em
Berikutnya adalah ruang kemerdekaan yang berada di lantai 2. Dan untuk ke sana kita harus melewati tangga. Dalam ruang kemerdekaan terdapat ukiran burung Garuda dan teks proklamasi asli yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada saat kemerdekaan. Dan untuk mengenang itu, setiap jam 10 pagi diadakan acara pembacaan naskah proklamasi di dalam ruang kemerdekaan. Bagian terakhir adalah Puncak Monas. Setiap wisatawan yang mau ke Puncak Monas harus menunggu nomor antrian yang diberikan petugas, karena untuk akses ke sana hanya bisa menggunakan lift yang kapasitasnya hanya memuat 10 orang. Di Puncak Monas, wisatawan dapat menikmati pemandangan dan panorama kota dari ketinggian. Dan terdapat fasilitas tambahan berupa teropong yang bisa digunakan wisatawan untuk melihat setiap sudut kota Jakarta dengan lebih dekat. Selanjutnya, di sekitaran Monas kita dapat melakukan kulineran dengan menu yang bervariasi, mulai dari kerak telur sampai bakso khas Betawi. Dan kita juga bisa membeli cindera mata berupa aksesoris dan souvenir khas Monas. Terdapat juga wahana hiburan buat anak-anak. Pada malam hari di setiap event atau hari libur nasional, wisatawan bisa datang ke Monas untuk menikmati atraksi air mancur menari yang diadakan pada pukul 19.30 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Sementara video mapping diadakan pada pukul 20 sampai 20.30. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan pertolongan kami hari ini. Semoga kalian dapat terinspirasi untuk mengunjungi ikonik yang menarik ini. Jangan lupa untuk menjaga keindahan Monas dengan cara tetap menjaga kebersihan dan menghormati lingkungan di sekitarnya. Sampai jumpa di pertolongan kita berikutnya ya.